Kan tidak lah. Kalau antum salahkan saya berpemahaman begitu ya berarti kurang kaji mustalahul hadis. Begitu kan, tidak mungkin tambahan dari saya. Iya, paham. Iya, baik. Jadi luar biasa ya. Jadi itulah yang saya katakan bahwasanya musuh Islam itu tidak memiliki referensi kuat kemudian untuk menjatuhkan marwah Islam gitu ya. Bahkan semakin mereka membahas Islam, maka semakin kelihatan kalau mereka itu adalah bangsa yang ummi. Kenapa saya katakan bangsa ummi, bangsa yang buta huruf? Ya karena seperti itu. Seperti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang saya sering bacakan kepada teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terinci di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kaidah orang-orang seperti ini. Di surah Al-Baqarah di ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Jadi orang-orang mereka ini, kata Allah, mereka adalah orang buta huruf yang tidak memahami kitab. Baik kitabnya orang Yahudi, kitab yang mereka pegang, apalagi kitab Islam, agama Islam, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang kemudian sebagai apologet misalnya ya, saya sebagai seorang narasumber daripada apologet Muslim, itu jelas mengatakan bahwa orang-orang yang membahas Islam tanpa ilmu, saya katakan inilah yang diterangkan Al-Quran. Semakin mereka membahas Islam, semakin membenarkan Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka adalah orang-orang yang buta huruf, sehingga mereka tidak bisa kemudian menelaah apa yang mereka sampaikan dengan kaidah-kaidah akal. Sementara Al-Quran itu datang, Allah mengatakan litubayyina linnas, untuk manusia. Diutusnya baginda Rasulullah SAW dengan Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Tuhan putuskan untuk mereka jadikan sebagai sandaran dalam kehidupan. Manuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir. Nah sekarang kalau dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dibelah dadanya untuk kemudian dijadikan acuan sebagai olok-olokan ya dari mereka terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa masalahnya rupanya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dibelah dadanya, apakah itu merusak kemudian tatanan akidah umat Islam? Tidak. Kalau tidak dibelah dadanya, apakah kemudian itu merusak juga tatanan akidah umat Islam? Juga tidak. Harusnya teman-teman yang membahas tentang ini memikirkan bahwasanya kalau kemudian ada sosok Nabi, ada utusan Tuhan di dalam ajaran agama Islam, diadakan prosesi pembelahan dada kemudian untuk membersihkan jiwanya dan apa yang kemudian Allah inginkan, itu adalah hal yang membuat kita tertawa. Lalu bagaimana pemahaman orang Islam yang nyata-nyata melihat kita setiap hari menyembah manusia yang pada hari ke-8 nonotnya dipotong? Ini dulu poinnya. Kalau mau mencari kelemahan agama Islam itu ya bercermin, berkaca. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dibelah dadanya, wong dia adalah manusia, wajar. Tuhan pencipta langit dan bumi nonotnya dipotong. Ini logikanya, dan tertawa merek apa, dengan metode tertawa yang seperti apa yang bisa membuat mereka tersadar gitu. Nah, sementara saya katakan saya membawa data pribadi saya membawa akidah saya sendiri sebagai seorang Muslim. Bahwasanya pemberitaan-pemberitaan tentang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah dadanya, itu menurut pemahaman saya, menurut mata rantai pelajaran yang saya lakoni selama ini, itu riwayat-riwayatnya itu bertentangan. Seperti yang diterangkan oleh adik saya tadi, ya, Dinda Alwan. Nah, sementara kalau kita saya nih berbicara mengenai Al-Quran, innahu laisa lahu sultan alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh-sungguh iblis tidak bisa berpengaruh
tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang beriman. Jadi buat apa kemudian tujuan untuk dibersihkan di belah dadanya itu untuk apa? Sedangkan kalau misalnya di dalam Al-Quran, ada data di dalam Al-Quran, oh, kami membelah dadamu. Tunggu dulu. Pahami dulu bahasa itu dengan baik. Apakah betul alam nasrah laka sadrak itu satu-satunya terjemahan yang benar itu adalah membelah dadamu gitu. Sementara banyak kemudian ulama tafsir yang kemudian menafsirkan dengan data kata nasyara itu tidak mesti dada dibelah atau pembedahan. Nah inilah yang kemudian kalau kata saraha itu dikatakan membelah atau apalah ya menurut orang-orang yang kemudian mengatakan itu. Saya malah mengatakan tidak selamanya itu mengandung makna pembelahan gitu. Tidak selamanya. Oleh karena itulah kemudian ketika saya membaca Al-Quran, saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang beriman, yang kemudian sungguh Allah menjaga beliau. Nah inilah yang kemudian saya katakan. Kalau ini diangkat oleh penghujat-penghujat Islam, wah kamu punya nabi dadanya dibelah. Apa sih artinya itu dibandingkan kamu punya Tuhan nonotnya dibelah? Kan tidak mungkin dipotong langsung, dibelah dulu dia kan. Nah itu dulu poinnya. Belum lagi Tuhan dibunuh. Ini lebih parah. Kalau baginda Rasulullah SAW dadanya dibelah, nggak mati dia. Ini ada Tuhan hanya minum anggur setiti aja. Minum anggur cuma setetes, matilah dia. Kan ada diterangkan dalam kitab Yohanes tuh. Dan ketika dia minum anggur, maka matilah dia. Ini tertulis di mana dia? Tertulis di dalam Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, maka ia berkata sudah selesai, dan dia pun mati. Hanya setetes anggur membuat dia orang mati. Orang biasanya kalau minum anggur setetes mabuk. Bahkan ada yang minum sampai 3 cergen, ya. Bahkan ada yang minum sampai 1 gentong, nggak ada yang mati. Ini minum setetes saja, dicucukkan ke lidahnya, mampus. Rasulullah Muhammad SAW dibelah dadanya menurut mereka, tak mati atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi kelemahan ini. Nah, belum lagi tadi muncul lagi penghujat-penghujat mengatakan gini. Semua penulis hadits, semua periwayat hadits itu tidak ada orang Arab, kata dia. Ini belajar di mana orang-orang ini? Mencari kelemahan-kelemahan Islam. Tidak ada orang Madinah katanya. Tidak ada dari suku Quraisy. Waduh. Jadi Sa'id bin Musayyad itu siapa itu? Lalu kemudian kalau kita berbicara kemudian murid-murid daripada beliau, ada Urwah bin Zubair. Itu siapa tuh? Apakah itu bukan orang Arab? Bukankah mereka ini ada golongan yang kemudian disebut sebagai tabi'in? Orang-orang yang kemudian menerima hadits pemberitaan tentang Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Luar biasa mereka mencari kelemahan-kelemahan Islam, mengorek-ngorek sana sini, seakan-akan mereka itu dengan membahas Islam, mereka akan mendapatkan pengikut dan umat Islam itu mampu mereka bodohi. Gak bisa. Ilmu itu harus bersanad, Bung. Sekarang gini, siapa yang mereka jagokan? Siapa yang mereka jagokan? Yang mereka jagokan misalnya di Indonesia ini yang membahas tentang hadis-hadis itu kan diantaranya siapa? Siapa namanya? Si Kiamat gitu ya kan. Nah, kalau misalnya mereka menjagokan si Kiamat ini, lalu hebatnya di mana? Hebatnya di Google. Apakah umat Islam bisa terpengaruh dengan itu? Tidak bisa. Kenapa? Karena umat Islam menerima ilmu Islam itu kudu wajib bersanad. Dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian sampai kepada para sahabatnya, Utsman, Ali, dan seterusnya. Lalu setelah itu turun lagi kepada Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubaib Absulami Al-Kufi,
Habis itu turun lagi kepada muridnya, sampai kepada yang ada di Indonesia. Jadi para imam kemudian sampai syekh-syekh itu sampai ke Indonesia. Di Indonesia lah kemudian menyebar pengajaran-pengajarannya ke pesantren-pesantren. Bersanad dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada ulama-ulama Indonesia, syekh-syekh yang ada di Indonesia, lalu kemudian mengajarkan para ulama yang ada di Indonesia, itu bersanad ilmunya. Ada orang membahas Islam, ilmu gurunya Google, terus mau membodoh-bodohi umat Islam. Kan lucu. Umat Islam itu menerima ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, khususnya di Indonesia ini, itu sampai kepada Syekh Al-Mukri Mustafa bin Abdurrahman Azmiri. Kemudian beliau punya murid lagi. Ya, muridnya itu sampai kepada ia mengajarkan ke Kiai Ahmad Munawir Ajokyawi, sampai kepada para ulama dan para kiai-kiai pemimpin-pemimpin pesantren, termasuk tempat saya dulu sempat mondok. Ya. Karena saya nakal, saya pernah diungsikan oleh orang tua di salah satu pesantren. Ya. Nakalnya saya bukan nakal ini ya, saya sering ini adu fisik gitu. Namanya kita anak bela diri, selalu keluar sekolah, habis sekolah itu adu fisik, akhirnya saya dimasukkan di penjara gitu. Penjara pesantren. Saya katakan penjara pesantren karena setiap detik ke detik itu semua tertata dengan baik ajarannya. Cuman saya tidak betah di dalam karena saya orangnya suka bebas. Nah sekarang kita mau diajari oleh orang yang membaca bahasa huruf hijaiyah saja nggak bisa. Dia mau ajarkan kita. Oh, di dalam Islam hadis Muslim nomor 627. Di situ Abu Darda berkata, nenekmu kiper macam ini yang ngajarin kita Islam. Ya nggak bisa lah. Lo kamu sunat dulu lah, sunat baru belajar huruf hijaiyah. Kamu ke masjid-masjid belajar abatasan. Nah, setelah kamu fasih di dalam pengajaran hadits, kamu mahir di dalam kritik hadits, baru tampil. Saudara-saudara sekalian, saya ini adalah seorang ulama hadits. Saya lulusan Al-Azhar tahun sekian. Nih loh ijazah saya. Habis itu saya pindah lagi belajar di Turki. Di Turki saya selesaikan sekolah agama di sana. Saya belajar tentang ulumul hadits 6 tahun. Ini loh ijazah saya. Mari kita menyembah kepada manusia yang pernah disunat, karena ajaran yang saya dapatkan 20 tahun itu tentang ini, tentang Islam, itu semuanya adalah hoax. Itu baru kita duduk di depannya manggut-manggut. Ini enggak. Kita buka ya, Google, ketik tak hadis nomor se. Habis itu kamu mau ngajarin kita hadis gitu maksudnya? Hah? Hanya apa namanya? Hanya bembe, hanya kambing yang bisa kau bodohi. Jadi nggak bisa. Makanya saya katakan bersyukurlah wahai anak bangsa dengan hadirnya apologet kita ini. Ada adik saya Jonathan Nandar, ada adik saya Ustadz Alwan, di mana mereka ini adalah orang-orang pakar di bidang masing-masing. Kalau saya, orang Makassar bilang, saya jagonya sifat geakang. Kalau ada yang mau ngotot-ngototan besar-besar vokal dengan membawa data, yuk kita adu argumen. Saya kira begitu ya, 2 poin yang kemudian saya dapatkan hari ini. Para penghujat Islam itu mengatakan menghujat Rasulullah Muhammad SAW, penulis hadis tidak ada orang Arab katanya. Jangan-jangan dia mau bilang penulis hadis itu orang Batak, orang Manado, orang Ambon. Jangan-jangan mau bilang gitu lagi. Jangan-jangan dia nanti ujung-ujungnya Bukhari itu adalah seorang Batak. Wah, bisa-bisa begitu nanti dia nih. Mereka kan sedeng. Sebagaimana 1 Korintus 4 nomor 10, kita bodoh gara-gara Yesus. Saya kira gitu, silakan teman-teman yang lain ditambahkan. Masya Allah. Ini Bunda Black Ranger mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Suma, aku sapa Ki dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal suaranya ini? Mau mi anaknya di online. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Kebetulan ada Ustadz Alwan toh. Jadi teman-teman, saya informasikan dulu, ini ibu dari anak kita yang mau bersyahadat. Sudah ngebet kali mau bersyahadat anak beliau ini ya. Hanya karena
banyak kegiatan. Ini ada tamu saya juga yang harusnya saya jemput di hotel, tapi sampai sekarang saya belum iakan. Kayak mana itu ceritanya tuh? Nah, saudari kita ini, ukhti ini mau kita syahadatkan anaknya offline, sementara kita pengurus masing-masing ada kegiatan. Kan tidak mungkin cuman saya sendiri yang mensyahadatkan anak beliau, apalagi gadis. Nah, saya gadis, bujang, 17 tahun ketemu dengan anaknya beliau kan bahaya, nanti fitnah lagi. Cowok, Ustaz. Oh, cowok. Ya, Mamanya maksudnya yang cewek. nenek-nenek. Oh, enggak juga. Orangnya masih bagus kok. Ibu ini masih muda. Saya udah jumpa satu kali beliau. Beliau datang ke tempat Masjid Nurul Maulidah bersama dengan salah satu TNI yang kita pernah syahadatkan tahun lalu. Saudara Junaid, beliau datang, mobilnya mogok, akhirnya mereka jalan kaki pendakian ke gunung. Bulan puasa lagi. 2 pekan lalu ya, Ukhti ya? Iya, bulan apa pertama puasa. Oh, pertama puasa beliau sempatkan jalan kaki ke gunung. Hebat enggak ibu ini? Hebat kan? Enak. 500 meter lumayan. Iya, beliau jalan kaki hanya untuk mendapatkan tanda tangan Bang Suma. Dan mengabarkan bahwa anak beliau mau bersyahadat. Nah, saya katakan ya, agak sulit kita mempertemukan teman-teman kita pengurus MMCI. Jadi bisa nggak kita online aja gitu. Alhamdulillah ada kabar baik dari ibu beliau. Rupanya beliau mau disyahadatkan secara online. Masya Allah. Nanti mengenai sertifikat, Ustadz Awan lah itu kalau kita butuh sertifikat 100 lembar pun dikasih sama beliau. Siap. Iya, silakan Lesti. Apa yang ingin disampaikan? Saya cuma menyampaikan kalau hari ini anaknya udah mau disyahadatkan. Karena mumpung ada semua nih, abang-abang, gurunda-gurunda semua. Ya saya mungkin akan mengalihkan ke dia lagi langsung. Ada pesanan apa gitu kan. Ya Allah. Nanti ngomong sendirilah sama anaknya. Ponaanku ada di sini juga. Ada. Sekarang. Alhamdulillah, Open masya cam Allah. dong Bunda. Kan udah Kenapa? bisa open cam Bunda. Ntar jatuh cinta lagi kalian. Nggak usah. Nggak usah. Meong. Nih anaknya yang bersahadat bukan ibunya. Masya iya. Allah. Tapi bisa open cam kalau anaknya, jangan ibunya. Bisa Bunda. Udah 1000 soalnya, udah 1200 followernya itu. Bisa open cam. Iya. Nanti Ya, anaknya enak nggak open mau. cam aja. Malu kata. Hah? Malu Oh, katanya. malu. Ya udah. Allah. Masker saja, pakai masker kalau malu. Iya. Pakai masker. Ustadz, Gurunda, Abang Andi, Ibu Bang Ya. Gege, kenapa Bang? Uhti, aku izin pamit turun ya. Ya, Siap, aku izin siap. pamit turun. Bang Gege. Terima Ya, kasih Bang Gege. atas waktunya, Ya. ilmunya. Semoga Allah selalu melancarkan lisan dan Amin. menjadi, Amin ya Rob. para apologeter muslim. Bang Gege Amin nggak ya Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya udah saya alihkan ke wabarakatuh. anaknya ya. Iya, baik. Ya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang baik hati. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nervous. Ini namanya siapa? Nama aslinya. Namanya siapa, Nak? Aryo. Nama panjangnya? Aryo. Sigit Herianto. Aryo Aryo Sigit Herianto. Arianto. Oh. Masya Allah. Iya. Agama sebelumnya Ya, agama Protestan, Ustadz. panggil aja abang Suma gitu. Oh iya, Atau panggil abah. oh iya, Bah. Abang. Iya. Iya, Bah. Iya, masya Allah. Jadi ini nggak ada paksaan kan dari ibu untuk menjadi mualaf, betul-betul karena proses tanya jawab, kemudian nasihat-nasihat juga, review terhadap data-data Bible yang membuat ananda saya ini ingin meluk Islam, betul kan? Iya, sama sekali tidak ada paksaan, Abah.
Iya, boleh nggak saya bertanya? Boleh ya. Kalau melihat dari pemahaman anak saya ini kan udah remaja menjelang dewasa itu ya kan. Iya. Melihat agama sebelumnya itu kayak mana? Kenapa bisa ditinggal? Jadi kalau mau cerita ya Abah, Iya. dari waktu kecil dulu kan kalau dibilang iman Kristen itu kuat sekali. Saya dulu Iya. rajin ke gereja, bahkan biasa kalau biasa kan sekolah minggunya libur, gerejanya nggak libur. Tapi mama bilang gak usah ke gereja, tapi saya tetap mau ke gereja gitu kan. Terus waktu kecil itu semenjak mama sudah cerai, akhirnya tinggal sama keluarga mama. Terus beradaptasi dengan lingkungan yang orang-orang tuh semua pada sholat, orang pada mengaji, tapi herannya saya ke gereja gitu. Maksudnya kenapa, apa yang membuat saya berbeda dari keluarga saya, sedangkan ini adalah keluarga saya, kenapa saya berbeda? Dan saya tahu waktu kecil kan saya masih tidak tahu yang apa yang namanya agama itu, Abah, gitu. Terus akhirnya lama-lama beradaptasi di rumah, mama bilang coba-coba nak belajar mengaji, belajar sholat. Ya udah, ya belajar, dan sampai sekarang nemu perbedaannya. Perbedaannya ketika kan waktu SMA ini Abah, saya menjalani dua ini. Saya sementara pergi ke gereja juga, terus saya belajar agama Islam juga. Tapi Bapak sampai sekarang belum tahu. Terus sudah itu, ya saya lebih nyaman saja di Islam daripada agama sebelumnya, tanpa mengurangi rasa minat saya ke agama sebelumnya. Seperti itu Abah, mungkin kurang lebih. Jadi ibu nggak ada maksa-maksa gitu, penekanan. Nggak ada Apa malah sih ibu agama? yang dulu sering antar ke gereja, Abah. Dia nggak pernah Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Terus kemudian kalau pandangannya terhadap Islam itu gimana? Oh ya, jadi yang pertama itu Abah, kalau pandangan, kan saya juga sekolah di sekolah negeri. Terus teman-teman saya otomatis banyak yang Islam, bukan yang kayak sekolah swasta gitu kan, yang banyak Kristennya. Biasa bapak mau kasih masuk di situ, tapi gue bilang nggak mau deh, biar negeri aja, hemat biaya juga kan. Terus teman-teman suka bercanda-candain gitu, kayak kamu mamamu Islam tapi kenapa kamu Kristen, begini gitulah, bercanda-canda. Akhirnya teman-teman bilang sini belajar gitu dikit. Dan di situ juga sementara saya belajar. Terus kalau pertanyaannya mengenai pandangan, selama saya belajar saya juga coba-coba sholat, coba tahajud, dan beberapa, memang tidak semua, tapi beberapa dari apa yang saya mintakan ke Allah itu benar adanya. Padahal itu adalah cuman bentuk keyakinan saya terhadap Allah, yang secara administratif itu saya belum masuk Islam. Baru terhadap keyakinan saya sudah yakin dengan Allah kabulkan permintaan saya. Ini mungkin adalah suatu petunjuk, seperti itu Abah. Dan banyak sekali petunjuk-petunjuk lain dari saya masih SMP. Saya dapat Al-Quran, entah siapa yang punya, sampai sekarang Al-Quran itu masih saya simpan Abah. Dan sebelum kasih kembali karena saya tidak tahu pemiliknya siapa, dan saya ambil, dan itu saya temukan di sekolah di Gazebo. Itu pertanda yang pertama, hidayah yang pertama. Dan waktu itu aku mengerti kalau ini mungkin pertanda dari Allah. Masya Allah. Dan banyak pertanda-pertanda lain lagi. Jadi ya teman-teman sekalian, inilah bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Seorang ibu yang kemudian mengetahui aspek kebenaran Islam, darah dagingnya sendiri masih pun diantar ke gereja tanpa ada penekanan seperti yang tadi. Ada teman kita yang tadi barusan saya satu komal, beberapa saat yang lalu ketika dia murtad, dia ditebas sampai 8 kali oleh keluarganya, dan itu bekas lengannya masih ada, hampir buntung tangannya. Ini ada seorang ibu kandung mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tidak ada keselamatan di luar Islam, tapi masih mengantarkan anaknya kepada
tempat ibadah gereja. Saya melihatnya bukan dari ranah kemudian menyadari agama anaknya itu benar, tidak. Tetapi justru dalam metode proses pendidikan, karena saya kebetulan dari pendidikan, ada metode di mana kita itu memang terkadang meluangkan waktu untuk mendidik anak kita memahami suatu ketidakbenaran dengan membawa dia kepada titik di mana anak itu tidak benar. Dari sana kemudian anak itu akan menilai bahwa apa yang kemudian dilakoni, dirasakan, dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupannya itu adalah tidak benar. Sehingga mengangkat anak itu kembali kepada tempat yang tadi, kepada menuju tempat yang benar. Nah, saya rasa metode ini yang kemudian dipakai ibu ini, sehingga alhamdulillah hari ini anak ingin bersyahadat, kemudian beliau dengan ikhlas ya mau merelakan agamanya yang dulu untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam. Mungkin dari teman-teman yang lain, Dinda Alwan, dari Bang Ali atau Jonathan, yang lain ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Nanda ini sebelum kita prosesi syahadat? Waktu dan tempat disilakan. Masya Allah. Terima kasih Gurunda, saya tidak ada. Mungkin Ustadz Ali, Ustadz Alwan, atau Bang Andi, silakan. Nggak ada. Intinya ya cerdas saja lah kalau milih Islam. Akalnya sudah kembali. Masya Allah. Ustadz Alwan. Kalau saya mungkin Silakan, cek Ya, kedengaran suara silakan. saya? Dengar Ustadz. Bagus. Ya mungkin kalau dari saya ringkas saja bahwa perjalanan seseorang menjemput hidayah itu bervariasi ya, berbeda-beda. Tapi sejatinya adalah bukan soal kapan dan berapa lama dia mendapatkan hidayah, tetapi bagaimana dia berusaha untuk memupuk dan menjaga hidayah tersebut. Salah satu misalnya proses pensyahadatan yang dilakukan sekarang ini hanyalah bagian daripada step pertama ya, first stone lah, langkah batu pertama. Jadi sebentar sebelum pensyahadatan saya mungkin bisa kabarkan kepada adik saya untuk teruslah belajar, teruslah mengkaji, jangan pernah berhenti, dan jangan selalulah merasa hijau dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah bisa menuntun kita kepada cahaya ilahi. Jadi satu hal yang saya tekankan itu belajar dan terus belajar agama ini. Mudah-mudahan dari tangan adik juga nanti akan jadi asbab untuk mana tahu ayahnya juga nanti akan dapat hidayah atau keluarga-keluarga yang lain dapat hidayah, insyaallah. Terima kasih Dek, silakan dilanjutkan. Ada Ustadz Ali, ada Gurunda, ada yang lain, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya tambahkan sedikit Gurunda dan Ustadz semua. Makasih Bang, lanjut. Adinda, yang bikin saya terharu adalah bagaimana ketulusan seorang ibu menantikan anaknya untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Dan sebenarnya apa yang Adinda lakukan hari ini adalah bukan pindah agama, tetapi adalah kembali kepada fitrah Anda, kembali kepada jati diri Anda, yang mana Allah Azza wa Jalla telah mengambil sumpah dari setiap manusia di alam ruh kita sebelum kita menjadi manusia dunia. Dan hari ini Anda telah kembali kepada janji tersebut. Janji apa? Janji yang menyatakan bahwa tiada Allah, tiada ilah selain Allah, tiada ilah yang berhak kita sembah selain Allah. Dan bagaimana ketulusan sang ibu tidak menginginkan cahaya kebenaran ini dia emban sendiri. Keindahan dan kenikmatan Islam ini dia rasakan sendiri. Tetapi dia menantikan orang-orang yang dikasihi dan yang dia cintai juga dapat merasakan indahnya Islam bersamanya. Dan inilah kasih ibu tiada tara. Cinta ibu, Masya Allah,
dan adindaku, jangan lupakan bagaimana cinta ibumu ini, dan pantaskan dirimu untuk membalas cinta ini. Dengan apa? Dengan menjadi anak yang soleh. Amin. Dengan kelak engkau mempelajari din ini, memantaskan dirimu untuk menjalankan din ini, sehingga suatu ketika kelak saat ibumu telah menunaikan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslimah dalam kehidupan dunia ini, Allah datangkan ajalnya. Kebahagiaan seorang anak laki-laki sepertimu, adinda, adalah ketika engkau bisa mengantarkan jenazah ibumu ke liang lahat dengan tanganmu sendiri. Saat engkau kelak bisa menjadi imam sholat untuk jenazah ibumu yang suci. Ketika kelak engkau dengan tanganmu, adinda, mengurusi jenazahnya, engkau angkat ke peristirahatan terakhirnya. Demi Allah, adinda, itulah kebahagiaan terbaik, kebahagiaan tertinggi, kebanggaan luar biasa bagi seorang anak laki-laki, bukan yang lain. Maka ketika Anda memilih kembali kepada Islam, Anda telah satu langkah untuk menunaikan cinta Anda sang ibu, agar menjadi imam sholat di pertemuan atau di pelepasan terakhir kepada sang ibu yang kita cintai, adindaku. Masya Allah, saya terharu sekali hari ini melihat bagaimana kasih sayang sang ibu dan cinta sang ibu, sehingga Allah hujamkan hidayah kepada adinda kita. Kemana ibunya nih? Sebentar, Ustaz Ali, mohon maaf, kepental kayaknya. Bunda siapa tadi namanya? Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Kita tunggu aja, pasti dia naik. Iya. Jaringan. Saya rasa langsung saja, karena perkara baik tidak boleh kita tunda-tunda. Tafadhal Gurunda. Iya. Baik, Ananda siapa tadi namanya? Aryo. Kita langsung prosesi syahadat ya. Ya, Pak. Oke. Ikuti Abah, nanti kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi hatinya kemudian diikhlaskan, ya, fokus untuk kemudian bersyahadat, ya, disaksikan oleh ribuan manusia kemudian dan juga oleh orang tua sendiri, ibu sendiri. Kita langsung melafazkan lafaz syahadatain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sah. Jadi anandaku Arya, Anda sekarang sudah menjadi seorang Muslim, bagian daripada agama yang memang diridai oleh Allah, satu-satunya yang dapat ridha dari Allah. Oleh karena itulah kemudian ya ananda saya tentu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan dengan kemampuan ananda pelan-pelan untuk menjalankan Islam, syariat Islam. Pesan saya sebelum ke teman yang lain, usia sekarang berapa? 18. 18. Itu sudah bisa nanti aktif di Makassar Mu'alaf Center Indonesia untuk membantu Ustadz Alwan di dalam bidang apapun. Ada beberapa divisi yang kita punya di Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kalau nggak keberatan, bisa aktif di kita, bisa ikut ngaji dengan kita, bisa menjadi pengurus juga di dalam yayasan, membina kemudian teman-teman yang juga sesama mu'alaf, ikut ikut mengambil bagian di dalam misi dakwah Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Saya kira begitu secara mendetail. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan Ustadz Alwan. Silakan yang lain, mungkin ada nasihat untuk anak kita ini. Silakan. Terima kasih Gurunda. Silakan Ustadz Alwan, Bang Dewa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Mungkin mau memberikan nasihat. Ustadz Ali, Bang Dewa. Halo Bang Dewa. Ustadz Alwan. Iya, masih nahan haru aja. Silakan yang lain dulu, silakan. Ustadz Ali mungkin tadi melanjutkan yang tadi, Ustadz. Tafadhol. Tafadhol Ustadz Alwan. Ini jaringan ini agak kurang bagus. Silakan duluan. Baik. Ustadz Ali, silakan. Ya, Adinda, selamat datang dalam cahaya Islam, selamat datang dalam kebenaran, selamat datang dalam fitrah. Anda telah Allah pilih dari sekian banyak manusia di luar sana untuk membersamai hidayah bersama sang ibu. Ibu yang mencintai Anda, ibu yang merawat Anda, melahirkan Anda, dan tidak pernah melupakan Anda dalam doanya. Adindaku, Ya, di umur 18 tahun ini adalah sebuah kesempatan besar yang Allah berikan untuk kembali kepada Islam, sehingga yang perlu Adinda lakukan hari ini dan setelahnya adalah setelah menjadi seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah, yang perlu Adinda lakukan selanjutnya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena itulah bekal terbaik kita menjadi muslim, menjadi seorang mukmin, dan menjadi seorang anak lelaki untuk ibu kita, agar kita memiliki bekal ilmu untuk menjadi muslim dan mukmin dalam kehidupan dunia ini. Dan terlebih kelak kita bisa membanggakan ibu kita. Karena ada sebuah hadis Adindaku. Idama tabunul Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Karena ketika telah wafat anak Adam, tidak ada yang bermanfaat baginya lagi. Seluruh amalan, seluruh kehidupannya terputus kecuali 3 perkara. Waladun salihun yad'u lahu. Ada anak salih yang dia tinggalkan dan terus mendoakannya. Ternyata anak salih bermanfaat baginya walaupun dia telah meninggal nantinya. Kemudian sadaqatun jariyah, sedekah yang pernah dia semai dalam kehidupan dunia terus mengalir pahala baginya. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang pernah dia ajarkan kepada manusia lain. Selain dari itu tidak ada yang berpengaruh, tidak ada yang terhubung ke dalam kehidupan kuburnya. Jadi jadilah anak yang soleh. Di umur yang masih sangat muda ini, kesempatan untuk belajar terbuka lebar. Ada para asatis, ada para gurunda yang siap membimbing Anda. Dan satu lagi, almar'u ma'aman ahabba ilaihi, itu hadis Nabi, bahwa seseorang itu dilihat
bersama siapa dia, bersama siapa orang-orang yang dia cintai, siapa kekasih-kekasihnya. Dan itu adalah pengaruh yang sangat signifikan ketika kita belajar. Maka dari saat ini kita menyamai dan membersamai diri kita dengan orang-orang yang saleh. Di saat-saat kita sedang belajar agama seperti ini, hindari dulu bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang malah memberikan pengaruh yang tidak baik kepada kita. Sibukkan diri kita untuk bersama dengan orang-orang yang saleh, yang bisa mengajarkan kita, bisa memberikan dampak positif kepada antum. Apalagi ada Ustadz Alwan, ada Bang Zuma, dan ada para ustadz-ustadz lainnya yang siap membimbing antum. Jadi sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibukkan diri untuk mempelajari rukun Islam, rukun iman. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, Masya Allah, kesempatan menjadi muslim dan langsung merasakan indahnya shaum Ramadan. Merasakan salah satu puncak ibadah dalam Islam, yaitu puasa Ramadan. Dan indahnya lagi, berpuasa bersama sang ibu yang antum cintai, bersahur bersama nanti dan berbuka bersama. Masya Allah, Allah berikan kebaikan berturut-turut, bertubi-tubi kepada hidup antum dimulai dari hari ini. Jadi bergembiralah, Allah sangat sayang kepada antum, dan bersyukurlah kepada Allah. Wala in syakartum la azidannakum. Jadi ketika antum bersyukur, maka Allah tambah terus kenikmatan ini. Dan tetap bersabar, karena proses yang akan kita lalui setelah ini adalah ujian, adalah berbagai macam goncangan yang mungkin akan datang. Dalam Al-Ankabut ayat kedua, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah orang-orang itu mengira ketika mereka telah berkata beriman kepada Allah, mereka dibiarkan begitu saja? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dengan imannya dan mana orang-orang yang dusta. Kemudian di surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Dari kata bala, yabluwakum, dari kata bala, Allah memberikan bala kepada kamu. Apa tujuannya? Ayyukum ahsanu amala. Di mana di antara kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Bersabar nanti, istiqamah, teguhkan diri, insya Allah jalan sesudah itu mudah. Silakan para asatidz lain menambahkan. Jazakallah khairan. Masya Allah, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Ali. Selanjutnya mungkin Bang Dewa, saya sapa dulu nih, ada juga mu'alaf dari Karismadinan Yosafat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Riko, sesama mu'alaf, apa yang ingin mau disampaikan sama Bang Riko sama De Aryo? Ya, De Aryo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, pesan saya kepada De Aryo, karena ini masih baru, pesan saya jangan terlalu banyak masuk komal dulu. Kalaupun masuk komal, ke komal muslim ya tentunya ya, itu ikuti terus gitu. Apa yang bagus diambil, jangan melihat Kristennya. Karena aku dulu pernah masih baru tergoyah lagi. Karena melihat perdebatan itu, makanya kalau lebih bagusnya jangan dulu lah. Mendingan mundur dulu, belajar dulu pada satu orang ya, ustadz yang baik ya, yang bagus ya. Belajar dulu banyak. Sehingga kita dapat ilmu banyak, kuat gitu. Kalau masih baru jangan ikut-ikut komal lah. Ikut aja pengajian-pengajian atau apalah gitu yang tentang Islam itu ya. Pelajari banyak-banyak itu dulu, baru naik ke atas.
Gitu aja sih. Masya Allah. Terima kasih Bang Riko. Mungkin mau iklan juga boleh Bang Riko? Oke, saya mau iklan ya. Assalamualaikum semua yang belum kenal, salam kenal semuanya dimanapun berada. Saya Riko Ferdinand Yosapa dari Bangka Belitung, sedang berjuang untuk berjualan ya untuk keluarga saya. Yang saya jual adalah aneka cemilan khas Belitung, diantaranya adalah abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk tenggiri, empek-empek sutra tenggiri yang sudah banyak kami produksi, siap kirim ke seluruh kota di Indonesia, kecuali Papua, kami tidak mengirimkan karena terlalu jauh. Nah, pemesanan ini kami tutup sampai dengan tanggal 6 April minggu ini ya, minggu inilah. Jadi yang mau memesan silahkan follow dulu, lalu WA kami yang ada di bio di akun ini ya. Insya Allah kami amanah dan halal, dan kami paketkan ini semua melalui Lion Parcel. Insya Allah aman dan terpercaya ya. Silahkan ibu-ibu ya, yang mau sedekah juga silahkan tanpa dikirim ke sana, memesan untuk disedekahkan kepada panti asuhan, panti jompo dan anak yatim, kami akan salurkan. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman yang mau bersedekah juga. Iya, silakan. Silakan, Ibu Ya, saya Bunda. ucapin terima kasih banyak buat Iya, Bang Masya Suma, Allah. Gurundaku, Bang Bingkar, Bumnya, Bang Dewa, Ustaz Ali. Terima kasih banyak semua. Anak saya udah mendengar semua nasihat-nasihat dari gurunda-gurunda yang sangat bijaksana. Insya Allah di kemudian depan harinya anak saya sudah mulai lagi aktif di kegiatan-kegiatan Islamiah gitu. Amin, amin, amin. Amin. Ya, terima kasih banyak lah. Saya nggak bisa ngucap banyak-banyak ini. Nanti sertifikatnya, KTP-nya dikirim aja ke Ustadz Alwan. Ada nomor kontaknya beliau kan? Belum, nanti saya DM dia. Iya, atau kirim ke saya, Ukti, nanti saya kirim ke beliau. Kalau beliau ada kesempatan segera dibuatkan gitu. Oh iya, Insya Allah nggak apa-apa, itu legalitasnya nantilah. Yang penting kan sudah syahadatnya dulu. Amin, amin. Saya minta maaf ya, kita nggak bisa offline. Iya. Kalau hari Selasa depan mungkin bisa. Iya. Saya orang tersabar yang hari Selasa on the spot. Iya, Masya Allah. Jadi beliau, saudari kita ini sudah pernah ketemu langsung dengan saya gitu. Bang Sondi kalau mau pesan abon, bentar Bang, sabar. Iya, saya pamit dulu Bang Nanda. Terima kasih banyak Gurunda, Ya, Bang terima kasih, Suma. Andi. Terima kasih banyak semua yang ada di Komal ini. Iya, sudah baik, membantu baik, anak baik. saya. Saya Masya pamit Allah. dulu, mau biasa ibu-ibu. Iya. Iya. Oke. Makasih banyak ya. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman yang ingin pesan abon ikan tenggiri, silakan seperti yang tadi dipromosikan oleh teman kita, salah satu mualaf yang kemudian berjuang ya untuk menafkahi keluarga dengan cara berjualan melalui online. Saya pantau grup beliau, alhamdulillah banyak yang pesan ya. Namun di antara puluhan orang yang pesan, tidak ada yang kirim ke alamatku. Alhamdulillah. Karena kalau sampai dikirim ke alamatku itu, abon-abonnya bisa bersayap gitu loh. Makanya tidak dikirim ke Papua. Kenapa? Abon-abon dikirim ke Papua, sampai di sana menjadi pisang goreng. Nah, itu ajaibnya. Terlalu jauh ya. Iya, terlalu jauh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyaksikan prosesi persyahadatan salah satu saudara kita gini ya. Mamanya banyak cerita tentang masa lalunya, tentang beliau, anaknya dan seterusnya. Itu caranya bukan melalui online ya. Kebetulan beliau datang bersama dengan salah seorang TNI yang juga sempat saya syahadatkan tahun kemarin. Kalau nggak salah itu bulan Oktober ya, Oktober 2022.
Beliau datang jauh-jauh dari Kendari ya untuk berkunjung ke Makassar, bertemu dan diantar sama ibu yang tadi. Ibu yang tadi juga mengatakan anak saya juga mau syahadat setelah ada perbincangan panjang gitu. Ya kiranya teman-teman banyak yang hatinya tersentuh dengan dakwah apologet kita ini, sehingga mereka mendapatkan hidayah, meninggalkan ajaran sebelumnya menuju kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Dikit Nandar, boleh dari ya? Ya silakan udah. Silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat para guru-guruku yang hebat dan saudara-saudaraku semua, alhamdulillah bulan puasa ini tanpa hari, tanpa bersahadat, ini luar biasa. Dan ada berapa hal ingin saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat semua, khusus buat adikku Zuma. Mungkin masih ingat berapa bulan yang lalu, Bang. salah seorang yang Dinda sahadatkan orang Dumai waktu itu, adik kita Anton, masih ingat kah? Masih. Alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu Dinda dia membawa 2 orang untuk disahadatkan, tetapi tidak mau kita ini kan kita videokan karena ini dia perempuan ya, dia perempuan salah satunya dari keturunan kita China. Jadi dia memang tidak mau dipublikasikan lah karena faktor takut atau apa. Artinya apa di sini? Alhamdulillah baru berapa bulan dia disahadatkan oleh Gurunda Juma, adik kita Juma. Alhamdulillah kemarin dia bisa membawa 2 orang bukan saudaranya, sahabat dia. Ya, yang notabene 1 orang itu adalah teman dia dulu, sama-sama di gereja masuk Islam. Ini luar biasa. Inilah memang mu'alaf itu, ya dia mencari kebenaran itu berdasarkan akal. Ya dia sampaikan juga, dan orang ini juga mungkin berakal, akhirnya mau disahadatkan waktu itu. Dan alhamdulillah mungkin ini udah sampai juga ke Dinda Juma. Udah kan inilah komunikasi. Nah inilah alhamdulillah. Dinda, ya mudah-mudahan juga inilah buat kita semua, mudah-mudahan bulan puasa ini tanpa hari tanpa syahadat, gitu kan? Amin ya rabbal alamin. Bahkan kadang-kadang saking banyaknya Dinda Zuma ini bersahadat, Nandar, aku telepon pun kadang-kadang, bentar bang lagi sahadat, bang bentar lagi sahadat. Ini luar biasa. Banyak banget. Iya luar biasa. Mungkin itu saja kabar gembira kita ya. Mudah-mudahan ya di minggu-minggu pertama ini membuka untuk saudara-saudara kita untuk bersahadat lagi, agar lebih banyak lagi orang itu memahami Islam. Ternyata agama satu-satu yang benar itu adalah agama Islam. Tafadol, Nandar. Masya Allah, terima kasih udah Sondi. Ya, semakin banyak Gurunda Juma memualafkan, maka semakin otan-otan dan kaum munafik semakin gencar menyerang pribadi Bang Juma. Jadi teman-teman terus dukung layanan dari dakwah dari Gurunda kita, Ustadz Juma dan para apologet Muslim yang lainnya. Ini ada nggak ada otan yang berani naik ini. Bang Dewa belum ngomong dari tadi nih, tidur atau gimana nih Bang Dewa nih? Ada nyimak. Tadi Dewa kan belum dikasih kesempatan untuk ngomong. Cuma karena orangnya sudah tidak ada, tadinya minta doa gitu kan kepada beliau gitu. Beliau dari kekristenan ya, dari kekristenan. Berdasarkan petunjuk dari Bible, puncak kenikmatan yang puncak kecintaan. Apaan sih? Puncak Enggak salah bang, salah kata-kata tadi. Puncak kecintaan terakhir itu adalah dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Nah itu ikutilah dia. Nah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah puncak terakhir dari kecintaan kepada Yesus. Jangan cuma modal cinta, ternyata tidak sayang. Karena antara cinta dan sayang itu 2 kata yang berbeda. Cinta adalah perasaan, sayang adalah perbuatan. Tunjukkan kecintaan itu dengan perbuatan, dengan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin itu aja karena orang yang nggak ada. Tadinya udah 1 buku ini Dewa siapkan untuk berbicara, cuma karena baru dikasih kesempatan orang yang tidak ada, ya sudah, silakan lanjut. Jangankan Bang Dewa, apa aja mau ngomong kan ibunya sudah mungkin mau melakukan aktivitas yang lain. Jadi saya juga tadi mau ngomong, ibunya yang keburu pergi ya. Tapi nggak apa-apa, intinya beliau sudah mendapatkan kebenaran Islam, mudah-mudahan istiqomah di dalam Islam. Dan mudah-mudahan kita turut serta mendapatkan pahala karena memualafkan seseorang ya, memualafkan orang kafir menjadi mendapatkan unta merah. Kalau dikonversi seperti Lamborghini mungkin ya. Ya enggak Ustadz Ali, ada ya kan hadisnya ya. Siapa yang mendapatkan siapa yang karenamu orang itu dapat hidayah, sama seperti engkau mendapatkan unta merah katanya. Iya. Sementara Bang Juma dapat yang baju merah. Oh iya. Bang Sondi dong. Alhamdulillah. Tinggal minta jatah aja Dewa. Kalau seandainya Dinda Juma banyak dapat unta merah, kita minta jatah aja sama dia besok. Bagi atuh dong, gitu aja. Bagi atuh dong. Iya. Aku juga minta jatah. Iya, nanti kalau seger-seger yang bersyahadat dengan Bu Uti kasih Bang Dewa nanti jatahnya. Cocok itu. Aduh jangan Bang, Dewa terlalu banyak dosa sama mereka. Dewa nggak mau minta maaf sama mereka. Bener seger ini cuma main-main Bang Dewa. Bener, waktu kemarin kan saya bilang Bang Juma seger-seger kayaknya mau mualaf. Kata Bang Juma nggak usah dihiraukan, ini cuma bener ternyata. Bukan itu Nanda, gara-gara apa coba? Gara-gara Israel nak main bola, itu alasannya. Kampret tuh anak itu. Gara-gara Israel nak main bola. Aduh ya Allah. Tapi dia sempat janjian sama saya kemarin itu malam. Wah buka apa? Buka Komal katanya. Kemungkinan mau belajar gitu kan. Cuma kok ditunggu sama Dewa nggak DM. Nah barusan dia DM lagi. Malam aja. Oke kata Dewa. Nggak apa-apa, Dewa temenin malam minggu sama dia lah. Kepaksa ini ya. Nggak apa-apa. Mestinya malam minggu ada jadwal sama yang lain, tapi Dewa jadwalkan sama seger-seger. Mudah-mudahan. Sama yang lain, tapi Dewa jadwalkan sama seger-seger. Mudah-mudahan Bang Juma untuk kali ini hatinya tersentuh Bang Juma ya. Kita doain aja. Siapa ini? Hatinya tersentuh. Nice. Kita doain. Oh keren sekali suaranya. Oke, Dinda, Nathan dan adik-adik yang lain, Bang Sondi, saya pamit dulu ya. Saya mau bergerak biasa hari Sabat, bergerak ke gunung gitu. Kalau misalnya ada yang mau naik, saya diturunkan aja. Karena saya mau bergeser ini teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga puasanya semuanya. Iya. Nggak enak banget kalau orang Bugis bahasa Jawa kayak gini nih. Siapa? Terima kasih banyak ya sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama. Saya pamit dulu. Insya Allah sebentar malam kita tarik lagi. Dinda, maaf sebelum Dinda pamit. Bang lupa itu kita sama sama saudara-saudara kita Islam Bersatu itu minta waktu. Yang abang WA kemarin, kapan dia ada waktu mereka silaturahim? Baik bang, nanti tak kabarin lagi ya. Iya, di Zoom aja lah, nggak usah di TikTok ya. Baik. Oke, lanjut. Hati-hati Dinda. Oke, saya pamit ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau naik diturunkan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustaz. Assalamualaikum Bang Indra Moshe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Indra Moshe. Mohon maaf baru dinaikkan. Terlambat. Naikin ya. Aduh ya Allah. Indra Moshe ini yang Wahabi itu ya Nandar? Kan teroris. Ya. Iya Indra. Yang Wahabi itu. Yang Wahabi teroris. Ya Allah. Ini yang